Salam rahayu buat semuanya, matur sembah nuwun. Masih dengan Kang Tro 2024. Sekarang kita hadapi kembali ke sebuah ramalan dari seorang raja besar bahwa akan munculnya para ksatria piningit untuk menentukan ratu adil. Nah, di sini kita akan bahas 2024 ini siapa ksatria piningitnya dan siapa ratu adilnya. Tentunya kita bahas secara logis, secara logika, tanpa terawangan. Banyak sekali yang menerawang tentang keberadaan, kehadiran, kemunculan ksatria piningit dan ratu adil ini. Sebenarnya siapa ksatria piningit itu sehingga bisa mewujudkan ratu adil untuk Nusantara ini? Ramalan tentang kembalinya atau munculnya ksatria piningit adalah pesan dari leluhur yang sangat luar biasa, di mana leluhur kita terdahulu pernah merasakan era keemasan atau kejayaan di bumi Nusantara ini, sehingga dia berharap pada suatu saat anak cucunya juga merasakan apa yang mereka rasakan. Maka diharapkan akan munculnya sosok ksatria piningit. Lah, ksatria piningit ini sebenarnya siapa? Kalau kita mau mengkaji, para ksatria piningit ini sebenarnya anak cucu di bumi Nusantara itu sendiri, yang berani bangkit menjadi seorang ksatria, tidak selalu terpingit, tidak selalu sembunyi, tetapi bangun dengan kesadaran diri yang tinggi, muncul dengan membawa jati diri yang kuat sebagai anak cucu Nusantara ini, dan mau kembali memperjuangkan Ibu Pertiwi di bumi Nusantara ini. Kalau kita bahas 2024, ksatria piningitnya siapa ya? Sebenarnya kita ini. Apalagi ini menjelang pemilihan, ya kita harus mau memberikan pilihan dengan kesadaran diri yang tinggi, dengan hati nurani, benar-benar mencermati, mengkaji siapa yang sebenarnya akan kita pilih. Karena apa? Pilihan kita ini menentukan masa depan Nusantara ini. Kita harus jeli, harus tahu bibitnya, bebetnya, bobotnya, harus tahu perwatakannya, harus tahu kinerjanya, harus tahu wawasannya. Karena ini yang akan menjadi ratu untuk kita semuanya, atau raja untuk kita semua, yang diharapkan membawa kemakmuran. Ya, kalau kita asal-asalan milih, ikut-ikutan saja, apalagi dibagi-bagi sesuatu terus kita ngikut saja, sama saja kita menghancurkan Ibu Pertiwi kita sendiri. Nah, ksatria piningit
ini diharapkan muncul dengan kesadaran diri untuk memilih, untuk berjuang. Karena pilihannya ini juga menentukan gitu. Karena semua itu bisa dilihat, tidak perlu diterawang, semua itu bisa dilihat. Kalau ada penerawangan yang ngomong Satrio Piningit ada di sana, di sana, di sana, sosoknya seperti ini, ciri-cirinya kayak gini, ini lah, bla 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 bla. Toh kenyataannya sampai sekarang juga nggak muncul, nggak ada. Hanya omong kosong. Coba kembali ke diri panjenengan sendiri. Kalau memang kita merasa anak cucu di bumi Nusantara ini dari leluhur-leluhur kita yang luar biasa, bangun dengan kesadaran diri. Pilih seseorang menjadi ratu atau pemimpin yang benar-benar sesuai dengan hati nurani, yang tahu dengan keluh kesah kita, yang tahu dengan apa yang kita butuhkan, yang mempunyai sifat welas asih, merakyat, yang mempunyai kesabaran luar biasa, yang mempunyai ketenangan diri. Nah, itu tugas kita sebenarnya. Makanya 2024 ini menentukan. Kalau Satrio Piningitnya, ya kita semuanya, seluruh anak cucu Nusantara ini atau yang akan memilih ini untuk ratu adilnya, ya kembali kepada Satrio Piningit itu sendiri. Siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi sosok ratu adil? Gunakan dengan kejernihan hati. Pilih. Karena semua sebenarnya bisa mengkaji, bisa melihat, bisa menentukan tanpa harus dipengaruhi siapa-siapa. Karena ini hak kita. Jangan sampai hak kita ini dijual belikan. Jadilah sosok Satrio Piningit yang benar-benar bisa membanggakan leluhur di Nusantara ini, sehingga bisa membawa kembali dari perjuangan panjenengan semuanya, melahirkan sosok pemimpin yang benar-benar bisa adil, yaitu namanya Ratu Adil. 2024 akan ada kemakmuran, juga akan ada kerusuhan. Kita hadapi dengan kesadaran diri yang tinggi. Jangan sampai terpecah belah antara satu dengan yang lainnya, karena kita semua sama, anak cucu bumi Nusantara. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.